sahabat pajak, pada video yang ketiga ini saya akan memberitahu tentang rekonsiliasi fiskal dan formulir 1771 lampiran 1. Nah, dari video yang sebelumnya saya sudah menunjukkan Word yang berisi data PT MNF Pesona Indonesia. Saya akan tetap menggunakan data ini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah di Excel yang berisi rekon fiskal PT MNF Pesona Indonesia tahun 2018. Di sini sudah ada berisi akun komersial, koreksi fiskal positif dan negatif. Terus ada kode koreksi. Ini kode koreksi itu guna untuk mapping di formulir 1771 lampiran 1 ya teman-teman. Oh ya, ingin memberitahu bahwa koreksi fiskal positif ini itu dia menambah penghasilan dan mengurangi biaya teman-teman, sedangkan untuk koreksi fiskal negatif adalah kebalikannya, yaitu mengurangi penghasilan dan menambah biaya. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, sebelum saya mulai memberitahu tentang rekon fiskal, saya ingin memberitahu bahwa nama akun yang saya dapat di sini adalah nama akun yang saya dapat dari Word ya teman-teman, yaitu di bagian data keuangan perusahaan untuk tahun 2018. Nah, semua akunnya di sini saya paste ke dalam akun yang ada di sini. Kemudian untuk bagian komersialnya saya dapat dari data keuangan perusahaan tahun 2018. Itu ya teman-teman. Dan untuk melakukan koreksi fiskalnya, ini sudah ada data-data yang terkait biaya atau akun apa saja yang akan dikoreksi. Langsung aja dimulai. Nomor 1 itu penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan tahun 2018 terdapat letter penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Jadi untuk teman-teman, untuk letter penjualan itu yang diperbolehkan hanya yang diklaim saja ya teman-teman, yaitu sebesar 180 juta. Nah, 180 juta ini dia akan masuk ke dalam fiskalnya. Berarti kita melakukan koreksi positif sebesar 91 juta ya teman-teman. Lanjut ke nomor 2. Untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Namun yang terrealisasi pada tahun 2018 adalah 230.904.000. Nah, untuk diskon penjualan itu yang diperbolehkan yang hanya terrealisasikan aja ya teman-teman, yaitu sebesar 230.904. Nah, maka kita akan melakukan koreksi negatif sebesar 127.803 ya teman-teman. Nah, lanjut ke nomor 3. Untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut. Nah, di sini di deskripsi ada persediaan awal dan persediaan akhir. Berarti untuk akun persediaan awal barang, jadi teman-teman, dan persediaan akhir. Nah, untuk Comwheel sendiri itu dia adalah metode pencatatan dengan menggunakan harga yang paling rendah. Makanya di sini ada harga pasar dan harga perolehan. Maksud harga pasar itu dia mencatat
Laporannya menggunakan harga pasar, padahal harga perolehannya berbeda dengan harga pasar. Nah, untuk di dalam fiskal sendiri yang diperbolehkan itu menggunakan harga perolehan. Makanya di sini kita menulis 18 miliar 891 juta ya teman-teman. Nah, untuk itu kita melakukan koreksi negatif sebesar 1 miliar 141 juta. Oke teman-teman, sampai sini paham ya. Untuk di persediaan akhir kurang lebih sama. Dia mencatat di laporannya besar 38 miliar 380 juta. Sedangkan harga perolehannya besar 39 miliar 130 juta. Nah, di fiskal sendiri untuk persediaan akhir juga yang diperbolehkan itu hanya untuk persediaan hanya diperbolehkan mencatat dengan harga perolehan ya teman-teman. Sekali lagi, yang diperbolehkan hanya harga perolehan. Makanya di sini kita melakukan koreksi positif sebesar 750 juta untuk mendapatkan fiskal sebesar 39 miliar 130 juta. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp9.500.000. Uang lembur sebesar Rp80.310.000. Tunjangan makan siang sebesar Rp34 juta dan bonus yang dicandangkan sebesar Rp120 juta. Oke teman-teman, jadi di dalam koreksi fiskal, pajak yang tidak diperbolehkan adalah pajak penghasilan. Berarti tunjangan PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan itu harus dikoreksi ya teman-teman. Dan juga untuk bonus yang dicadangkan itu itu termasuk pencadangan dana sehingga tidak dapat dibiayakan. Jadi untuk bagian biaya gaji dan tunjangan kita melakukan koreksi positif sebesar Rp149.500.000 dan akan mendapatkan fiskal sebesar Rp1.455.500.000. Lanjut ke nomor berikutnya. Dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket, uang saku sebesar dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket, uang saku 161 juta untuk perjalanan keluarga pemimpin kelompok. Oke teman-teman, sebagaimana kita tahu untuk perjalanan dinas itu diperbolehkan, namun untuk bagian uang saku itu tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Makanya harus kita lakukan koreksi sebesar 161 juta di koreksi positif sehingga kita mendapatkan fiskal sebesar Rp197.500.000. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, komputer sebesar 30 juta, dan sisanya buat karyawan. Nah, ini udah saya buat penghitungannya. Pertama-tama kita harus nyari sewa masuk dulu, yaitu di mana
komersial sewa itu dikurang oleh sewa kendaraan dan sewa komputer, sehingga kita dapat nominal besarnya yaitu sebesar Rp142.500.000. Nah, untuk sewa kendaraan ini untuk sewa kendaraan ini kan dibuat untuk 3 tahun. Untuk koreksi sendiri kita hanya boleh dibebankan sebesar selama 1 tahun saja. Maka penghitungannya yaitu 72 juta dikurang maaf teman-teman, maksudnya 72 juta dibagi 3 untuk nyari per 1 tahun aja. Nah, lalu yang bisa dikoreksi yaitu sewa kantor sebesar sewa kendaraan maksud saya sebesar 24 juta ditambah dengan sewa mes sebesar 142.500.000. Lalu dia akan dapat nominal sebesar Rp166.500.000 dimasukkan ke koreksi positif. Lalu dari komersial sebesar 244.500.000 dikurang 166.500.000 hingga dapat fiskalnya sebesar Rp78 juta. Ya, lanjut ke nomor 8 teman-teman. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan dan kantor sebesar 3 juta per bulan. Mulai bulan Juni 2018, biaya kebersihan maksudnya biaya perbaikan kendaraan saya dan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni 2018. Lalu ada biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan dan sisanya biaya penyerahan mes dan rumah pimpinan. Nah, pertama-tama kita tuh harus nyari mobil biaya kendaraan sedan kantor. Ini kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan. Nah, ini saya bilang dulu maksudnya kenapa, biar kita tahu kita harus nyari sedan kantor per bulan dulu. Kan dia bilangnya per bulan, bahkan kita harus beli per tahunnya. Nah, di sini dia bilang per bulan mulai bulan Juni 2018. Berarti dalam 1 tahun itu kita menghitung hanya dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Terdapat 7 bulan. Makanya di sini 3 juta dikali 7 juta. Teman-teman, sudah 3 juta dikali 7 dapat 21 juta. Lalu untuk kebersihan, untuk biaya kebersihan di sini dia juga 400.000 per bulan. Kita harus nyari dalam 1 tahun, yaitu dikali 12, jadi 4.800.000. Lalu biaya pengeluaran dan rumah pimpinan dan sisanya adalah biaya rumah pimpinan. Berarti untuk mendapatkan mesnya kita harus mengurangi kerugian di perjalanan beberapa tahun dan uang kebersihan berapa tahun. Kenapa harus memberi daftar kebersihan 1 tahun? Karena di sini dicatatnya dalam kurang waktu 1 tahun ya teman-teman. Lalu dapat mesnya sebesar 31.950.000. Lalu yang harus kita perhatiin di sini, sedan kantor hanya diperbolehkan sebesar 50%. Ini sedan kantor hanya diperbolehkan sebesar 30%. 30%. Maaf teman-teman, maksudnya 50%. Nah, lalu untuk kebersihan dia boleh dibebankan
Makanya di sini saya menulisnya seperti ini teman-teman. Kalau dilihat rumusnya, mobil sedan sebesar 21 juta dikali 50%, karena mobil sedan hanya diperbolehkan 50% teman-teman. Lalu ditambah dengan mes. Kenapa mesti dikoreksi? Karena tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha sama sekali, jadi dia harus dikoreksi. Lantas kita dapat nominal Rp42.450.000, kita koreksi di sisi positif. Lalu dapat fiskala sebesar Rp15.300.000. Lalu kemudian kita ke nomor berikutnya, ke nomor 9, biaya iklan dan promosi yang dibuat daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Sedangkan di sini di komersialnya dia tulisnya 300 juta. Nah, perlu diingat bahwa untuk biaya promosi itu yang boleh dibebankan hanya yang dicatat di daftar nominatif. Nah, di sini kan yang dicatat hanya sebesar 290 juta. Berarti yang tidak dicatat itu ada sebesar 10 juta rupiah. Makanya kita koreksi di sisi positif sebesar 10 juta. Nanti dapat di fiskala sebesar 290 juta. Lalu nomor berikutnya, nomor 10, dalam biaya pajak dan retribusi terdapat pengeluaran untuk PBB MES 450.000, PBB pabrik indikator Rp25.903.000, SKPKB PPh badan sebesar Rp18.900.400, STP denda PPh pasal 15 sebesar Rp7.640.000. Nah, perlu diingat bahwa pajak yang tidak dapat dikoreksi hanya pajak penghasilan. Untuk PBB ini dia bisa, cuman kita lihat lagi di sini kan ada dua jenis PBB. Pertama PBB untuk MES ini teman-teman, dan PBB untuk PBB pabrik dan kantor. Ini saya garis bawahi dulu. Nah, untuk PBB MES sendiri ini dia tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. Makanya PBB MES harus kita koreksi. Untuk denda administrasi seperti SKPKB PPh badan dan STP PPh pasal 25 itu juga dikoreksi karena tidak ada sanksi administrasi yang dapat dibebankan ya teman-teman. Makanya di sini kita jumlah 450.000 ditambah dengan 18.900.400 ditambah dengan 1.940, maka dia akan dapat sebesar 20.990.400. Lalu di bagian fiskalnya dia akan mendapatkan nilai sebesar 75.759.600. Lalu ke nomor berikutnya, nomor 11, dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pas kebayar. Nah, telekomunikasi pas kebayar ini kita garis bawahi dia sebagai pulsa ya teman-teman. Berarti kalau pulsa dia hanya dapat dikoreksi sebesar 50% saja, sama seperti mobil sedan ya teman-teman. Nah, untuk pulsa sendiri sebesar 18.252.000. Lalu ada telepon kantor sebesar 25.980.000 dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, di sini kan ada yang tidak terdapat bukti pembayaran teman-teman. Ini langsung aja kita koreksi. Pokoknya kita nggak usah mikir capek-capek. Kalau misalkan emang nggak ada bukti pembayaran, langsung koreksi aja. Nah,
tapi kita harus nyari dulu nih sisa yang tidak terdapat bukti pembayarannya. Di sini saya sudah hitung-hitungannya. Ya sama teman-teman, untuk mendapatkan yang tidak terdapat bukti pembayaran itu dia dari ini ya teman-teman. Dari sini dari 50.750 kita kurangi dengan 18.252, lalu dikurang lagi dengan 25.980.000 dapat transaksi yang tidak terdapat bukti pembayarannya sebesar 13.518.000. Lalu yang kita koreksi yaitu yang ini teman-teman, yang ini pasca bayar direksi, yang ini juga harus kita lihat lagi sebesarnya dapat dikoreksi sebesar 50% ya teman-teman, karena yang harus kita koreksi yang ini yang tidak terdapat bukti pembayarannya. Lalu penghitungannya bersama dengan modus sadar, yaitu ini 18.252 dikali 50% ditambah dengan ya tidak terdapat bukti pembayaran, maka terdapat nominal sebesar 22.644.000. Lalu di fiskala kita akan mendapatkan angka sebesar 35.106.000 rupiah. Lalu lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 12. Di dalam biayanya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebesar 25 juta, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh sebesar 45 juta, serta pengeluaran lainnya yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Nah, yang harus kita perhatiin juga di sini untuk biaya sumbangan ya, yang diperbolehkan adalah sumbangan dalam rangka penanganan bencana nasional ya teman-teman. Ini kan dia tidak bersifat nasional. Ini kan dia tidak bersifat nasional ya teman-teman, makanya kita harus koreksi. Lalu biaya penelitian dan pengembangan riset ini kita boleh bebankan. Lalu di sini ada pengeluaran lain yang tidak dapat maksudnya serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Ini langsung kita koreksi aja. Lalu untuk mendapatkan nilai yang dikoreksi 25 juta ditambah dengan 22 juta, kita taruh di koreksi positif, dapat nilai sebesar 47 juta. Nah, untuk mendapatkan fiskalnya, komersial kita kurangi dengan koreksi positif, dapat nilai sebesar 70 juta rupiah. Lalu lanjut ke ini teman-teman, perusahaan juga memperoleh penghasilan dari luar usaha. Kan di nomor penghasilan bruto, bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Ini kita langsung koreksi aja karena dia bersifat final ya teman-teman, maka dapatnya 0 karena dikoreksi semua. Lalu dari biaya dari luar usaha ini biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000. Maaf teman-teman, maksudnya biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000
550 juta rupiah. Di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28 miliar 450 juta. Rata-rata dana per bulannya yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3 miliar 125 juta. Lalu kita koreksi positif sebesar 280 juta 96.661. Lalu dapat fiskal sebesar 2 miliar 269 juta 903.339 rupiah. Lalu dari semua penghitungan kita akan mendapatkan laba komersial sebesar 8 miliar 66.739.000. Lalu di bagian fiskalnya kita akan mendapatkan 8 miliar 419 juta 117.061 rupiah. Maaf teman-teman, maksudnya 8 miliar 419 juta 117.061 rupiah. Mungkin itu saja yang saya ajarkan di rekan fiskal ini. Nah teman-teman, berikutnya saya akan memberitahu cara mengisi formulir 1771 lampiran 1. Pertama kita buka dulu SPT-nya. Lalu untuk membukanya kita ke menu SPT PPH, pilih lampiran, lalu pilih lagi yang formulir 1771 lampiran 1. Nah untuk di sini kan dia sudah ada angka-angkanya teman-teman. Kenapa sudah ada? Karena di video part 2 kita sudah mengisi formulir 1771 lampiran 2, makanya dia otomatis langsung ada di sini. Nah, bukan karena dia sudah ada, yang 00 ini tetap ada beberapa yang terisi ya teman-teman. Sekarang kita bisa lihat angkanya itu dari Excel ini atau rekening fiskal yang tadi kita kerjakan. Nah, untuk perolehan usaha kita masukkan dari penjualan bersama. Ini kita copy saja. Lalu untuk penghasilan dari luar usaha ini kita lanjut ke 1771. Di sini ada penyesuaian.
biar nggak gerak. Lalu kita pilih yang ini teman-teman. Lalu kita pilih yang ini teman-teman, ini yang itu 5A, nggak perlu kita blok karena nanti akan kita tarik ke bawah. Lalu titik koma koreksi fiskal positif, ini kita blok juga biar nanti pas ditarik dia nggak turun ya teman-teman. Lalu enter, nah dia akan dapat hasil sebesar 161 juta rupiah. Lalu ini kita bisa tarik, nanti dia akan kita tarik sampai 5L. Nanti kalau sudah sampai 5L, kita total koreksi positifnya. Nah, untuk koreksi negatif sama, ini rumusnya sama, pakai sum if teman-teman. Tapi yang membedakan adalah yang ini teman-teman. Oke, pertama-tama kan kita sum if buka kurung blok yang sudah koreksi, lalu kita kunci dengan F4, lalu kita pilih yang 45 alias yang ini. Yang ini nggak usah dikunci karena nanti kita bakal balik lagi titik koma. Nah ini teman-teman yang membedakan sama koreksi positif. Yang ini tuh yang titik koma terakhir itu kita pilih yang hasil fiskal negatif, tarik sampai bawah, lalu kita kunci lagi biar dia tidak gerak, sehingga kita bisa menarik rumusnya bawah sampai ke 6A sampai 6B. Lalu jika sudah, kita bisa total koreksi negatif. Sebenarnya final juga sama teman-teman, cuman karena di sini final cuma satu, mempermudah saya, jadi saya bisa pakai rumus ini. Tapi kalau misalkan yang finalnya banyak juga sama kayak yang koreksi positif sama negatif, lebih mudah pakai rumus sum if. Nah teman-teman, ini langsung aja saya copy paste. Ini saya copy, lalu saya masukkan karena dia A, saya masukkan ke bagian A, lalu bawahnya B, saya masukkan lagi ke 5B, ke 5C saya masukkan lagi ke 5C, 5F, lalu 5H, dan yang terakhir 5L. Nah, jika sudah, untuk mengeceknya kita bisa lihat jumlah dari 5A sampai 5L ini sama dengan total koreksi positif. Lanjut ke 17.1 halaman 2, untuk ke halaman 3 teman-teman maksudnya. Nah ini sama caranya, kita copy paste aja ya, karena di sini kan dia bilangnya penyusutan fiskal negatif. Copy, ini di sini dia 6D, kita masukkan di 6D, lalu kita lihat di sini ya teman-teman, kalau lihat kan sudah. Lalu jika sudah, kita bisa klik simpan teman-teman. Apakah data akan disimpan? Yes, data bersimpan. Lalu jika sudah, kita tutup. Oke teman-teman, untuk mengisi formulir 17.1 lampiran 1, datanya, data Excel dan data Word-nya tetap saya akan taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar